Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa'tina al-khaira wa dafa'anna syarra wa najjina washfina ya rabbal alamin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berpikir begini, kapan kita meninggal begitu ya. Ketika kita berpikir begitu, berarti Allah tuh lagi ngingetin kita tuh. Kenapa? Karena ketika kita mikir, oh kapan gue mati, kapan gue meninggal, berarti kan kita udah ada niat untuk memperbaiki diri gitu. Ya. Kenapa? Kita sering ya diajarin sama guru-guru ngaji kita dulu ya. Di setiap sholat gitu ya, membaca di tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya wa min adzabi jahannam, begitu kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat ya wa min fitnatil masih dajjal dan lain sebagainya, itu riwayat itu kan, doa itu. Kenapa sih kita disuruh begitu? Bahkan ada sebagian mazhab yang mewajibkan. Dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya. Tapi ada sebagian mewajibkan bacaan itu. Kenapa tujuannya? Tujuannya agar kita tuh ya akhir dari hayat kita itu husnul khotimah. Karena apa? Karena ya ketika kita husnul khotimah, itu yang dulu-dulu tuh perbuatan kita tuh ya itu udah ditutupin. Ya. Beda. Kalau kita dulu kita rajin, kemudian ujung-ujungnya dulunya kita ibadah terus. Ya rajin ibadah, tapi di akhir hayat kita menduakan Allah. Waduh, berabe itu. Ya, itu berabe. Ya. Makanya ada suatu riwayat ya, dan ini adalah sabab musabab turunnya Al-Quran ya, ayat ini ya. Jadi ketika Rasulullah SAW ya membacakan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak ya membungkus keimanannya dengan kezoliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika mendengar ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kayaknya kita nih ya, siapa sih yang nggak pernah zolim gitu di antara kita? Kayaknya kita pernah melakukan zolim, kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Karena ayat itu apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Kayaknya kagak ada tuh orang yang yang kagak zolim, pasti pernah melakukan kezoliman begitu. Apa kata Rasulullah? Zolim di dalam ayat Quran ini adalah bukan zolim ya yang kita ketahui. Tapi zolim ini adalah seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Jadi ayat zolim, kata zolim di dalam ayat ini adalah ya artinya adalah kemusyrikan, menduakan Allah.
Kata sahabat, oh itu, iya, iya. Ya, berarti apa? Ya, kita harus menjaga keimanan kita. Kagak boleh kita apa? Menduakan Allah. Karena semua bersumber dari Allah. Rizki bersumber dari Allah. Pertolongan bersumber dari Allah. Ya, kesejahteraan bersumber dari Allah. Ketenangan jiwa bersumber dari Allah. Ya, malah guru-guru kita ngajarin, ya Allah kalau diduain, ya apa? Ya cemburu begitu. Kita aja punya bini kalau diduain cemburu, apalagi Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan sulit. Ya. Yang sulit itu menjaga keimanan, tapi ketika kita melaksanakan sedikit demi sedikit, ya ibadah sedikit demi sedikit, ya itu sudah perkara yang bagus. Ya, makanya kita sering ngomong kan, ketika ada orang yang pengen ke masjid yang sebelumnya belum pernah ke masjid, ya belum pernah ke majelis taklim sebelumnya tuh, belum pernah ke tempat nuntut ilmu buat kumpul bersama orang-orang yang soleh, yang terpilih. Ketika ada orang seperti itu, jangan kita hina, ya, jangan kita ledekin, tumben lu begitu, jangan. Justru kita support. Kalau dia kagak punya peci, kita kasih peci. Kalau dia kagak punya baju, kita kasih baju, begitu. Kita urunan tuh kalau bisa. Biar apa? Biar dia itu semangat lagi datang. Tuh. Metode apa? Metode ya mu'alaf kita pakai. Ya, mu'alaf begitu kan? Dikasih tuh. Ya, buat mereka apa? Semangat untuk beribadah. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah pernah kan meriwayatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tuh ditaker, diukur itu di akhir gitu. Makanya kita harus istiqomah. Tapi jangan sampai berpikir kayak gini. Jangan sampai berpikir, gue mah ntar aja dah gitu. Ntar aja dah ngajinya. Ntar aja dah sholatnya. Sekarang kan masih muda. Ya kan? Antar aja pas sudah tua. Ntar aja dah kalau umur 40 kayak Nabi begitu misalnya pas diutus jadi Nabi, diangkat jadi Nabi kan umur 40 tuh. Ya, umur 40. Udah 40 aja dah, ntar baru gua sholat, baru gua sembahyang, baru gua puasa, baru gua ke masjid, baru gua ke majelis taklim. Jangan berpikiran begitu. Kenapa jangan berpikiran begitu? Ya kalau kita sampai umur 40, ya, kalau kita sampai tuh umur entar-entaran, kalau kita nggak sampai, belum sholat, belum bertobat, ya, kita masih posisi di dalam apa? Kemusyrikan misalnya, bagaimana itu urusan? Berabe. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Ya, makanya ajal kagak ada yang tahu kan? Ya ajal kagak ada yang tahu. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah biar kita menjaga keistiqomahan. Sayyiduna Bilal, ya bagaimana tuh dalam suatu kisah kan? Mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai-sampai dikasih ditibanin batu yang besar di dalam ya di atas badannya tuh, tetap ya Sayyiduna Bilal ngomong apa? Ahad, 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 Allah itu esa, Allah itu esa. Padahal udah ditindih dengan batu yang besar. Majikannya nyuruh Bilal itu apa? Keluar dari Islam. Katakanlah Lata, Uzza ini sebagai Tuhan. Respon Bilal, Sayyiduna Bilal radhiyallahu taala anhu tetap ahad, ahad, ahad. Ya, walaupun dia mati, ya tetap mempertahankan keimanan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Malah ada suatu kisah ya, guru kita ya kayak Ma'mun Arba tuh pernah nulis buku. Ya, buku. Di dalam buku itu beliau ya mengutipkan suatu kisah.
ya, yaitu zahid, kata tulisan beliau itu, di tulisan beliau. Ketika itu zahid itu ya pada titik ketika itu merasakan koma atau sakaratul maut. Otomatis ada yang ngebimbing kan? Ya, ada yang ngebimbing. La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Tapi apa? Ya si Zaid ini responnya apa? Bukan ngikutin, malah apa? Malah berkata, agak mau, agak mau. Bahasa kitanya, gue nggak mau ngucapin itu. Para teman-temannya bingung dia. Lah, lo kagak mau dibimbing, padahal Zaid ini orang soleh, gitu. Orang soleh, taat kepada Allah. Tapi ketika dibimbing untuk ditalkin gitu, la ilaha illallah, kula ilaha illallah, nggak mau, gue nggak mau. Tuh, pada heran, begitu. Ternyata ya ketika dia sadar tuh, ya para sahabatnya, ya teman-teman yang ngomong, ente kenapa kagak mau ngikutin aneh? Ya ketika ente ya posisi kayak gitu tadi, saya ketika posisi tadi itu ada iblis yang datang. Iblis yang datang kepada saya. Nawarin siapa? Setan datang pada saya. Nawarin minum. Ditanya saya sama iblis, engkau haus? Haus. Nih, saya kasih minum. Tapi syaratnya kamu ucapkan ya apa? Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Zahid ngomong langsung, kagak mau gua. Ya itu, kagak mau. Ya, disuruh apa? Keluar Islam. Zahid itu ketika sakaratul maut. Ya. Oh, sahabatnya baru, oh itu pantesan. Bilang nggak mau, gua nggak mau tuh. Ya, itu adalah salah satu ya perkara yang sulit bagi kita. Kenapa perkara yang sulit? Ya, mungkin ketika kita nanti sakaratul maut itu, ya takutnya digoda kayak gitu. Kita udah ngucapin la ilaha illallah, udah tulus beriman kepada Allah, tahu-taunya ada yang datang uji keimanan kita. Gitu. Ya, semoga kita ya mendapatkan keistiqomahan khususnya di dalam keimanan kita kepada Allah. Ya, mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.